Kapolri segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja asal golok yang tajam, ya saya siapin senjata yang kita punya. Tiap saat saya bisa beri komando. Sahabat Puja Sumatera, kata pengajian terdengar sakral, sebuah aktivitas spiritual yang dianggap sakral oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Begitu kita mendengar kata ini, yang terlintas adalah tempat suci, ilmu yang bermanfaat, dan pahala yang berlimpah. Tapi mari kita jujur, tidak semua yang bertajuk pengajian benar-benar mengajarkan kebenaran. Tidak semua majelis yang penuh zikir dan salawat itu suci dari kepentingan. Dan tidak semua yang duduk bersarung dan bersurban itu berbicara atas nama ilmu. Kalau kita bicara soal manfaat, maka tak bisa kita paksakan semua orang sepakat. Karena manfaat adalah kata yang menggantung, tergantung siapa yang bicara, dan untuk kepentingan siapa manfaat itu diberikan. Ambil contoh pemahaman kelompok HTI dan Wahabi. Mereka punya anggapan bahwa ziarah kubur adalah syirik, bahkan menganggap Indonesia sebagai negara taghut. Apakah kita bisa paksa mereka untuk menerima bahwa ziarah itu tidak syirik? Tidak bisa. Perlu waktu, perlu pendekatan, perlu dakwah yang sabar dan cerdas. Tapi kenapa Banser tetap memilih untuk membubarkan pengajian Wahabi? Karena sahabat Banser punya pertimbangan. Demi kemaslahatan umat, demi menjaga harmoni sosial dan menghindari penyebaran ajaran yang bisa merusak tatanan Islam rahmatan lil alamin. Dalam catatan sejarah kita, Banser membubarkan pengajian. Ribuan pengajian, jutaan pengajian, Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apa-apa. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sahabat Puja Sumatera, kini kita lihat situasi serupa tapi jauh lebih kompleks. Apa yang dilakukan sahabat PWI, Laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo, tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Banser. Namun beban yang dipikul PWI justru lebih berat, lebih tajam, lebih dalam. Karena PWI tidak hanya berhadapan dengan sekte Wahabi, tapi juga berhadapan langsung dengan akar masalah yang lebih tua, lebih licin, lebih manipulatif, Ba'alawi. PWI bukan hanya membendung penyebaran doktrin takfiri, tapi mereka berjuang untuk memutus belenggu keturunan nabi palsu yang sudah menyatu dalam tubuh NU. Allahu Akbar. Ada ormas mengatasnamakan dirinya sebagai Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Tapi anehnya, yang diserang, yang dibubarin, yang diacak-acak justru acara pengajian, bukan acara tempat kemaksiatan. Aneh tapi nyata. Jadi mikir, itu sebenarnya Perjuangan Wali Songo atau Perjuangan Wali Setan? Kenapa tugas PWI lebih berat? Mari kita telusuri sejarahnya. Dulu, Banser hanya menghadapi aliran ekstrem, Wahabi HTI dan FPI. Kelompok yang jelas-jelas menyimpang dari kultur pesantren. Dengan alasan menjaga dari virus intoleran, Banser bergerak. HTI ditolak, FPI dibubarkan, Wahabi dijaga ketat, dan semua itu mendapat dukungan penuh dari tokoh pesantren dan PBNU. Karena secara ideologis, Wahabi tidak punya akar dalam tubuh NU. Tapi PWI lahir dari rahim NU, tumbuh di akar rumput NU, dan justru memilih jalan sukar, melawan penyusup yang sudah mengakar di tubuh sendiri tanpa dukungan struktural tertinggi. Sahabat Puja Sumatera, PWI adalah ormas baru. Umurnya belum ada 1 dekade, tapi mereka sudah meledakkan kesadaran yang selama ini ditutup rapat oleh generasi sebelumnya. Bahwa para tokoh Arab dari kalangan Ba'alawi yang selama ini mengaku keturunan Nabi, ternyata hanyalah klaim palsu yang dibungkus mistik dan kehormatan palsu. PWI hadir dengan keberanian, dengan semangat keilmuan. Mereka menelusuri sejarah, memeriksa nasab, membongkar kultus. Dan dari penemuan itulah mereka bergerak, memutus mata rantai dominasi Ba'alawi di tubuh Nahdlatul Ulama. Tapi tentu saja, ini bukan perjuangan mudah. Mereka dikepung dari segala arah, dari Ba'alawi itu sendiri. Dari para muhibin Ba'alawi, yang ironisnya banyak berasal dari HTI dan NU. Bahkan tokoh-tokoh besar NU pun ikut menyerang.
Sahabat Puja Sumatera, seperti uraian admin di awal video, bahwa kita tidak bisa memaksa pemahaman orang lain. Para muhibbin untuk tiba-tiba tidak percaya bahwa Ba'alawi bukanlah cucu Nabi adalah pekerjaan sulit. Selain sudah ratusan tahun bersemayam di Nusantara, juga karena di tiap haul, di tiap majelis, nama-nama Ba'alawi disebut, dielu-elukan. Mereka sudah terkenal sebagai keturunan Nabi, sehingga perlu dijaga, dikawal dan dipuja. Padahal, jika kita bongkar ulang sejarahnya, Ba'alawi bukanlah entitas asli Nusantara. Mereka adalah kelompok yang diimpor Belanda atas usulan Snok Hurgronje, ditempatkan di titik-titik basis perlawanan pribumi, Jawa, Batavia, Palembang, Kalimantan, Aceh, dan Sulawesi. Kalau kata Habib Rizik, karena yang ngajar ngaji orang Yaman, kamu kan baru datang kemarin. Orang Fathul Maut itu datang ke sini tahun 1850-an. Islam masuk tahun 1400 sudah diajari ngaji. Tugas mereka satu, menjinakkan umat Islam lokal. Berbeda dengan HTI yang baru muncul sebagai virus di Indonesia, Ba'alawi sudah mengakar ratusan tahun. Hidupnya dipermudah oleh Belanda, diberikan tanah untuk basis beranak pinak, mereka mendirikan sekolah, pesantren, dan masuk di NU dengan mendirikan jamaah solawat, jamaah tarekat, bahkan jamaah menyan kuburan. Bahkan banyak dari mereka menjadi menantu kiai-kiai besar NU. Maka dari itu, perjuangan PWI jauh lebih rumit. Bukan hanya butuh nyali, tapi butuh strategi dan ilmu. PWI harus bisa mensosialisasikan ke masyarakat, menjelaskan tanpa membakar, menyadarkan umat tanpa membuat pecah, dan yang paling sulit, merangkul kelompok yang punya visi serupa dalam menjaga marwah leluhur Nusantara. Sahabat Puja Sumatera, masih ingatkah kalian ketika Banser dulu dihujat karena mereka jaga gereja, membubarkan pengajian, Banser dianggap sok NKRI, Banser nasi uduk, Banser sok Pancasilais, mereka dicaci, mereka difitnah, tapi mereka tetap berdiri. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau bergerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kini PWI pun mengalami hal serupa, dituduh dukun, hidung pesek kayak celengan semar, disebut Sok Nusantara. PWI adalah wujud NU yang ingin kembali ke akar, bukan NU yang dipoles Arab, bukan NU yang dibajak nasab, tapi NU yang sadar. Apakah sahabat sepakat? Dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis di komentar dengan selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Tentunya video ini berbeda dengan video-video yang viral di media sosial, karena yang viral di media sosial itu kebanyakan video hasil rekaman dari kelompok FPI. Tapi kali ini kita akan tampilkan hasil rekamanku sendiri dari sebelum bertemu berhadap-hadapan antara PWI-LS dan FPI. Videonya seperti apa, kita tonton, jangan di skip teman-teman ya. Nanti buat kalian yang mau ngambil video ini silahkan, karena kita telah di framing oleh kelompok sebelah bahwa PWI-LS itu membawa, itu nggak benar teman-teman ya. Oke, langsung aja. Ini video sebelum bertemu dengan FPI. Kita jalan kakinya itu jauh teman-teman ya, sekitar 300 meter ya, lumayan jauh lah, pokoknya jauh. Nah, di sini PWI-LS ini belum berkumpul full ya, karena perjalanan kita jalan kaki ini cukup jauh. Ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya sedang, ada yang jalannya pelan. Nah, akan kita jelaskan. Aku ada di barisan depan
Yang dimaksud barisan depan ini orang-orang yang jalan kakinya agak cepet, ya, seperti video ini. Nah, nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, dan seterusnya gitu, teman-teman. Nah, di saat kita berhadapan-hadapan dengan FPI, itu nggak langsung, itu enggak. Jadi selang 10 menit PWI LS ini berdatangan, semakin banyak seperti ini videonya, yang akhirnya memadati lokasi tersebut. Dan sekali lagi jalan di lokasi peperangan itu sempit, buat satu mobil, sempit. Dan di saat kita bertemu PWI LS dengan FPI, ini 1 menit kemudian, 1 menit atau 2 menit kemudian, ini lampu dimatikan. Ya, mediasi dulu lah. 1 menit atau 2 menit kemudian di kerumunan PWI ini ya, ini lampu tiba-tiba mati, teman-teman. Yang awalnya gelap, yang awalnya terang dan menjadi gelap. Tapi di pihak FPI ini terang. Jadi seperti itu, nggak tahu itu lampu sengaja dimatikan oleh warga atau itu memang udah dijadikan strategi atau gimana, aku nggak tahu ya. Dan di situ terjadi mediasi terlebih dahulu, dan aku ada di nggak jauh dari FPI yang udah menghadang PWI LS ini. Aku nggak jauh, jaraknya paling ya antara 7 meter lah. Tapi di situ posisi gelap, jadi kameraku nggak nembus, teman-teman. Jaraknya ini deket banget, walaupun di kamera terlihat jauh, padahal ini deket ya, sekali lagi deket banget. Dan di situ aku nggak berani menyalakan flash, yang ditakutnya flash itu menjadi target lemparan batu. Aku udah bisa nebak lah. Nah, akhirnya aku nggak berani menyalakan flash, dan hasil rekamannya seperti ini karena lokasinya gelap, teman-teman. Nah, setelah PWI ini kumpul memadati lokasi tersebut, jalanan sempit ya, sekitar 15 atau 20 menit di situ terjadilah serangan batu ini bertubi-tubi ya, secara serentak, anggaplah secara serentak. Entah itu sudah dipersiapkan apa mereka ngambil batu mendadak ngambil batu ya yang ada di sekitar mereka, kita nggak tahu. Kalaupun mereka ngambil batu dadakan, mereka bisa aja, karena lokasi yang ada di FPI ini terang, dan lokasi di PWI ini lampunya gelap. Jadi lebih leluasa FPI mengambil batu dadakan yang ada di sekitar mereka. Tapi apakah udah dipersiapkan ya, juga kita nggak tahu, teman-teman ya. Seperti yang kita lihat video ini, serangan batu itu secara serentak, dan di bagian depan ini terjadi chaos atau baku hantam antara PWI dan FPI. Nah, karena serangan batu itu banyak, otomatis PWI LS ini mundur, karena PWI LS kalaupun ada yang melempar batu, mungkin itu batu yang dia injak saat itu, dia merasa injak batu lalu diambil lalu melemparkan juga. Tapi lebih banyak serangan batu dari FPI, teman-teman, daripada PWI LS, seperti video yang teman-teman lihat ini ya. Nah, karena serangan batu itu bertubi-tubi banyak secara serentak, yang akhirnya PWI LS banyak mengalami korban lemparan batu. Jadi kejadiannya seperti itu, teman-teman. Kita ya itu melihat dari FPI membawa tajam dikeluarkan dari sarung. Kita melihat ya, walaupun kita nggak punya bukti, tapi alhamdulillah video-video yang beredar di media sosial dan udah di screenshot, udah menyebar luas ya di media sosial, dan itu benar, mereka membawa seperti ini, teman-teman. Tapi dari Rizik Syihab mengatakan bahwa PWI LS itu membawa
jam. Nah itu salah teman-teman. Silahkan aja kalau dari FPI atau dari Muhyiddin mempunyai bukti digital, video atau foto bahwa PWLS ini, silahkan buktikan ya. Justru sekarang masyarakat luas sudah tahu dengan viralnya video-video atau foto-foto yang menyebar di media sosial, ternyata dari FPI lah yang membawa. Dan kita tahu Rizik Syihab ini belum lama mengajak perang dan memprovokasi massa untuk mengasah golok, mengasah parang. Ya inilah hasilnya. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Di mana saja berada, saudara. Takbir. Jadi ketika Muhyiddin atau FPI ini mengawal Rizik Syihab, ya mereka sudah tapi di saat peperangan terjadi, justru PWILS malah di framing bahwa PWILS lah yang membawa. Itu nggak benar teman-teman ya, karena aku ada di lokasi dan aku ada di depan. PWILS ini hanya membawa tongkat komando dari rumah, itu aja nggak banyak. Dari ribuan Laskar Sabilillah yang hadir di Pemalang kemarin, itu bisa kita hitung yang membawa tongkat komando, bambu kecil, bambu segini. Itu nggak banyak. Tapi kenapa terlihat banyak yang membawa kayu? Itu ngambil di lokasi kampung tersebut. Karena kebetulan kampung di situ ada beberapa blok yang kayak kebun gitu, dan PWLS ada yang masuk ke kebun-kebun itu lalu keluar membawa, ada yang bambu, ada yang kayak ranting apa dipatahkan gitu kan, ranting pohon apa itu dipatah-patahkan, ada yang kecil, ada yang bambu. Nah jadi bambu tersebut bukan dipersiapkan dari rumah. Kalaupun ada yang dipersiapkan dari rumah, itu adalah tongkat komando, tapi sekali lagi bukan senjata. Karena kita tidak diperbolehkan membawa. Ya mudah-mudahan masyarakat sadarlah atau tahulah, pasti ya masyarakat sekarang ini udah cerdas. Kelompok-kelompok FPI, media-media pembela Balawi selalu memutarbalikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, teman-teman. Ya seperti itu, selalu di framing. Sekali lagi, PWLS ini nggak ada yang membawa senjata. Nah sekarang kita akan tampilkan korban-korban dari lemparan batu, korban dari PWILS, teman-teman ya. Videonya seperti ini. Saya mohon maaf karena ini kebijakan YouTube, jadi kita blur. Ini soal pihak FPI yang ngomong tajam itu gimana? Nah, ini dari anggota FPI yang ada di dalam, kita bagaimanapun harus bisa menangkap mereka. Silakan apa? Ya sudah, ini udah banyak korban. Ini ada yang luka. Nah ini juga luka lagi. Coba biar saya kamera. Coba parang enggak. Itu kena lemparan batu. Keluar.